warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa bikaromati awliyaillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati Jami'ah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asri Raya Wabil Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sir. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hadratul Mukarramin, hadapan pangarsa Abah, pangarsa Umi, sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin, pangarsa Abah, ikhwan dan akhwat, manakib online sedunia, rahimakumullah yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah dibisakan kembali oleh pangarsa Abah kita untuk melaksanakan salah satu amaliyah kesukaannya para ahli silsilah, yakni manakiban. Di mana sabda pangarsa Abah, ketika kita melaksanakan manakib, maka pada saat itulah 124.000 nabi dan 313 rasul beserta para aulia Allah, para wali-wali kekasih Allah itu hadir bersama dengan kita. Makanya ketika ada pertanyaan, ada yang bertanya, Abah, kenapa kita mesti khotaman, tawasul, manakiban, zikir? Sabda pangarsa Abah, amaliyah itu yang kita lakukan dalam rangka agar kita memperkenalkan diri kita kepada para ahli silsilah yang sudah berpindah ke alam sebelah. Jadi kita seperti ini agar kita nanti ketika pulang itu dikenal oleh beliau-beliau para ahli silsilah. Jadi kita itu sudah memiliki kafling, sudah memiliki tempat di alam sebelah. Jadi ketika kita pulang, itu kita diantarkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah dan dijemput oleh para ahli silsilah. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan manakiban, zikir, itu dalam rangka seperti itu. Semakin memperdalam, mempertajam rasa kita, ma'iyah, bahkan merasa bersama dengan mereka. Selalu merasa bersama dengan pangarsa Abah dan para ahli silsilah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan catatan-catatan suhbah yang saya catat pada tanggal 17 Oktober 2021. Tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ini pun adalah hikmat ilmiah yang disampaikan oleh pangarsa Abah pada manakiban di pesantren Sinarasa. Pangarsa Abah menyampaikan tentang robitoh, penjelasan tentang robitoh. Jadi pada waktu di Suryalaya ada seorang mubalig yang menyampaikan hikmat ilmiah yang mengatakan robitoh itu susah. Jadi apa? Jadi mubalig itu menyampaikan di panggung Suryalaya, robitoh itu susah karena harus membayangkan wajah guru. Jadi bagi beliau, robitoh itu kita membayangkan wajah guru. Jadi pas mau sholat, mau ngapain, mau zikir tuh wajah guru dibayangkan dulu. Baru itu robitoh. Pangarsa Abah, ketika pangarsa Abah naik ke panggung Suryalaya, menyampaikan hikmat ilmiah manakib di depan pangarsa Abah Anom, di hadapan pangarsa Abah Anom, pangarsa Abah justru menyampaikan hal yang bertolak belakang. Menyampaikan robitoh itu mudah. Robito itu mudah, kan bertolak belakang. Yang satu menyampaikan robito itu susah, yang satu lagi menyampaikan robito itu mudah. Gampang. Pangarsa Abah menyampaikan robito itu gampang, mudah. Dalam artian apa? Pangarsa menjelaskan kembali, ketika seorang murid
melaksanakan rangkaian amaliyah, baik itu yang bersifat yaumiyah, ataupun mengikuti af'al, perbuatan syekh mursyidnya, perkataan syekh mursyidnya, diikuti itu, bahkan cara berpakaiannya, diikuti ke Pangarsaabah, itu sudah termasuk robitoh. Bahkan Pangarsaabah memberi penjelasan, memberikan contoh. Kalau robitoh harus merem dulu, bagaikan seorang yang mau tanding nih, tanding silat, tapi merem dulu, merem dulu, membayangkan jurus dari sang guru, dibayangin dulu itu. Kata Pangarsaabah mah bonyok tihela itu teh orang itu. Sebelum bertanding udah tonjok duluan oleh musuh karena membayangkan dulu. Kalau murid yang hebat mah kata Pangarsaabah, ketika ditonjok langsung menghindar gitu. Nah, dalam artian bahwa robitoh kepada guru itu ketika seorang murid mampu melaksanakan amaliyah yang bersifat berkaitan dengan amaliyah zikir, amaliyah harian, ataupun dia mengikuti sifat-sifat perbuatan-perbuatan syekh mursyidnya, itu sudah termasuk robitoh. Itu. Nah, itu poin yang pertama tentang robitoh. Yang kedua, yang saya dengar dari Pangarsaabah pernah menyampaikan. Jadi dulu kisah Kiai Irfan Sidni, yang dimana di sini di Kanjul Aras, di Madrasah Pangarsaabah di Kanjul Aras, di Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras, Kiai Irfan Sidni bertanya kepada Pangarsaabah, Abah, mohon maaf ini, mohon maaf. Iya, apa? Tapi sekali lagi mohon maaf. Iya, apa? Tapi mohon maaf ini, mohon maaf, Abah. Iya, apa? Itu kata Abah sampai 5 kali mohon maafnya itu, baru dia bertanya. Beliau bertanya. Irfan Sidni bertanya begini, apakah Pangarsaabah pernah rindu sama Abah Anom? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Pangarsaabah pernah rindu sama Abah Anom? Sabda Pangarsaabah kepada Kiai Irfan, Kiai, rindu itu penyakit kronis, tidak akan sembuh kecuali bertemu dengan yang dirindukan. Abah mah tidak pernah rindu kepada Abah Anom, karena bersama. Rindu itu buat yang jauh, rindu itu untuk yang jauh. Kalau dekat tidak perlu rindu. Bahkan memberikan ilustrasi seperti ini. Kiai sedang ingat kepada Abah sekarang? Sedang ingat kepada Abah sekarang? Tidak ingat Abah. Kenapa tidak ingat kepada Abah? Karena dekat, berhadapan. Itu. Seperti saya sekarang. Saya tidak ingat ini kepada orang dekat saya. Kenapa? Karena bersamaan di satu tempat yang sama. Justru kita ingat itu kepada yang jauh, yang tak terlihat oleh kita. Itu. Abah mah bersama, sudah bersama dengan Abah Anom. Jadi tidak apa? Tidak rindu karena bersama terus. Gitu. Ya. Itulah sabda Pangarsaabah. Ingat itu karena jauh gitu. Jadi kita zikir ini karena kita masih jauh dari Allah. Pangarsaabah sudah bersama dengan Allah. Karena kita ini masih jauh daripada Allah, maka kita zikir, ingat, biar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya, Pangarsaabah juga pernah menyampaikan di Jagat Aras waktu itu, apabila saya ingat istri saya, kata Abah Aus dulu, ceramah tahun 2015, antara 2015 itu intinya pas bertepatan dengan Persib juara Liga Indonesia. Itu ingat karena Pangarsaabah waktu itu pakai gamis warna biru juga, warna biru. Bertepatan dengan Persib juara waktu itu. Entah 2015 atau 2016 Abah menyampaikan begini. Apabila saya ingat istri saya bisa untung, bisa rugi. Saya bisa rugi apabila saya ingat istri saya, tapi istri saya tidak ingat kepada saya. Bahkan bisa konyol
apabila saya ingat istri saya, tapi istri saya ingat kepada orang lain. Tapi saya akan untung apabila istri saya ingat istri saya, dan istri saya ingat kepada saya. Dan lebih untung lagi apabila saya ingat istri saya, dan istri saya sedang ingat kepada Allah. Maka saya terbawa ingat kepada Allah. Tapi kalau saya mengingat guru saya, Abah Anom, saya pasti untung dan tidak mungkin rugi. Kenapa? Karena saya pasti terbawa ingat kepada Allah. Jadi dengan mengingat pangersa Abah Anom, bagi Abah Os itu sudah pasti untung. Karena Abah Anom sudah pasti ingat kepada Allah. Terbawa ingat kepada Allah. Itu yang kedua. Pertama Robito, yang kedua tentang zikir. Ingat. Jadi jangan sekali-kali kita mengingat orang yang merugikan. Ingat orang lain, tapi orang lain malah ingat orang lain lagi. Seorang lelaki mengingat seorang wanita yang ia sukai, tapi wanita yang ia sukai justru mengingat orang lain. Itu namanya konyol. Tapi kalau kita semua ini ingat ke Abah Aos, kita pasti untung. Kenapa? Karena pangersa Abah Aos pasti selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kita terbawa ingat kepada Allah, pasti untung. Juga tentang Robitoh juga masih berkaitan dengan Robitoh. Pangersa Abah pun menyampaikan, ketika siapa saja menyebut Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu Nabi Muhammad SAW sudah berada di depan kita. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat, pas masuk ke bagian tahiyat, at-tahiyatu barakatuh salatu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Sampai di kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW berada di hadapan kita, tidak terhalang oleh satu helai rambut pun. Sabda pangersa Abah seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi bayangkan. Jadi kalau lagi sholat itu kalau kita khofinya hidup, itu maka kita akan mampu merasakan perasaan dalam sholat. Jadi sholat itu rasanya nikmat. Gitu. Enak gitu. Masya Allah kan. Ketika kita sholat saja, itu berobitoh ke pangersa Abah, berjamaah dengan pangersa Abah. Bahkan dalam tulisan Abah Jagat, itu siapa saja murid yang selalu sholat awal waktu, maka ia sedang berjamaah dengan pangersa Abah. Jadi walaupun Bu Teh Susi di Condet, ataupun ada Ustadz Abel, dimanapun nih kalian berada nih, kita berada nih. Bahkan ada yang di Papua, murid pangersa Abah yang di Papua, atau ada yang di Sumatera. Tapi ketika mereka melaksanakan, mengamalkan sholat awal waktu, hakikatnya mereka sedang berjamaah dengan pangersa Abah. Tuh. Sholat kita itu lagi sholat itu luar biasa. Insya Allah. Ya. Bahkan pangersa Abah menyampaikan ketika seorang murid berobitoh mengamalkan apa yang dituntut oleh syekh mursyidnya, maka tangan syekh mursyid berada di ubun-ubun, di atas ubun-ubun sang murid. Jadi ketika kita sholat itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kanjeng Nabi hadir di hadapan kita. Karena pangersa Abah juga pernah menyampaikan, ya, kita zikir ini kan kita mengingat. Ingat itu kita bersama. Itu kan kaitannya masih berkaitan dengan robitoh. Bahkan lebih tegas lagi pangersa Abah di Masjid Raya Jawa Barat pada manakiban bulan November tahun 2019. Pangersa Abah menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat itu, mengamalkan sholat, sebelum takbiratul ihram, itu Ka'bah terbang di hadapan kita. Itu robitoh. Contoh robitoh pangersa Abah menyampaikan. Siapa saja, di mana saja melaksanakan sholat, itu Ka'bah hadir di hadapannya. Yang kedua, poin ketiga, pangersa Abah menyampaikan, bersama itu tidak di mana-mana, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri, tapi disimpan yang satu nama Allah yang mencakup semua nama Allah. Satu nama Allah ini yang disimpan dalam hati kita, zikir khafi itu,
itu mencakup semua nama Allah. Disebut sebagai Al-Ismul Jami'. Satu nama Allah yang menyimpan semua nama Allah. Bersama dengan satu nama ini, maka hakikatnya bersama dengan seluruh nama-nama Allah. Al-Ismul Jami'. Pengarang Sa'bah menyampaikan seperti itu. Jadi kan nama-nama Allah ini banyak. Ada Ar-Razak, ada Al-Fatah, ada Al-Alim, ada Al-Ghafur, ada Asy-Syakur. Biasanya kalau orang yang butuh hajat, mau didatangkan rezeki, bacanya ya Razak, ya Razak, ya Razak. Yang mau dapat ampunan, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Gitu. Yang ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi dengan ingat satu nama Allah yang ini, yang ditanamkan ini, 4 ketuk itu, itu, itu. Mengingat satu nama ini saja, kita sama dengan nilainya mengingat semua nama-nama Allah. Ini bicara nilai ya, nilai. Nilai dalam Islam itu luar biasa. Satu kali kita mengamalkan la ilaha illallah saja, sabda pengarang Sa'bah, sama dengan mengamalkan 104 kitab suci. Kita bicara nilai ini. Nilai. Ya, datang kepada Syekh Mursyid, mengambil talqin zikir lebih baik daripada 50 kali haji dan umroh. Itu nilai, bicara nilai kita. Ya. Bahkan dari maghrib ke isya saja, amalia kita nih. Amalia maghrib ke isya. Mulai dari khotaman. Ya, ada khotaman, sholat-sholat sunnahnya. Ya. Setelah itu lanjut isya. Nah, kalau kita melaksanakan itu, mengamalkan itu semua, tanpa berbicara ataupun minum, makan, antara maghrib dan isya, itu nilainya 12 tahun ibadah. Kita bicara nilai. Itu nilainya. Bahkan pengarang Sa'bah pernah menyampaikan, 1 jam di hadapan pengarang Sa'bah Anom sama dengan 1 tahun di suatu pesantren. Itu nilai. Nah, yang keempat, pengarang Sa'bah juga menyampaikan, surga mana yang surganya, yang kuncinya la ilaha illallah. Ada surga raga, surga nyawa, dan surga rasa. Kan ada ininya, miftahul jannah, la ilaha illallah. Nah, surga yang mana? Surga yang mana? Surganya jannatul ma'wa, jannatun na'im, jannatul firdaus. Surga raga, surga nyawa, dan surga rasa. Surga rasa. Kita ini sudah mau masuk ke surga rasa. Yang sekarang dunia ini lagi dibombardir oleh surga rasa. Rasanya sedang dijajah. Jadi kata pengarang Sa'bah, sekarang tuh zamannya penjajahan. Yang dijajah adalah rasa. Kenapa? Takut. Semuanya seisi dunia pada takut oleh COVID-19. Yang sekarang sudah mulai menurun, dinaikin lagi. Ya, ditakut-takutin orang. Yang tidak takut dari awal pandemi sampai sekarang hanya Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Kenapa? Karena sudah meraih surga rasa, bahagia, senang, tenang dalam keadaan apapun. Tidak takut, saudara pengarang Sa'bah. Tidak ada kalimat COVID mematikan. Karena yang bisa matikan adalah yang menghidupkan. Gitu. Pengarang Sa'bah menyampaikan seperti itu. Jadi bersyukur kita semua tidak terjajah kita oleh rasa, oleh penjajahan rasa ini yang diciptakan oleh pandemi. Bahasanya pandemi. Ya, bahkan dengan tegas pengarang Sa'bah menyampaikan pun, seujung rambut pun jangan ada yang disumbangkan untuk rasa takut kepada COVID, si koplok virus. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan virus apa saja yang merugikan agama dan negara kecuali la ilaha illallah. Itu. Nah, dengan mengingat la ilaha illallah ini, kita bersama dengannya. Karena sudah diamalkan satu namanya di dalam hati kita, yang dimana namanya itu ketika kita pergi kemana-mana, pada hakikatnya kita bersamanya. Tidak kemana-mana, bersamanya di mana saja. Wa ana ma'ahu iza zakaroni. Dan aku bersama hambaku ketika hambaku ingat kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disimpulkan di Suryalaya, ingat adalah bersama. Siapa saja yang ingat, maka ia bersama dengan yang ia ingat itu.
Bahkan dalam kitab Fadhilul Usur, pengarsa menyampaikan, ketika hati itu ingat, iza zakaru qalbu turu ila mazkurihi. Iya, turu ila mazkurihi. Ia terbang menuju yang ia ingat. Jadi ketika saya ingat ke misalnya ke Ciamis, Sinarasa, terbang hati saya ke Sinarasa bersama di sana. Gitu. Bersama. Bahkan Abah mencontohkan kalau lagi subuh apa sering kali menyampaikan tadi kalimat tadi bahwa ketika hati ingat maka ia terbang kepada yang diingat bersama. Abah mencontohkan, Abah tadi baru dari Mekah. Di sini tidak lihat Abah ke Mekah. Abah dari Mekah tadi. Itu hati ingat bersama dengan yang kita ingat. Wa anta ma'aman ahbabta. Dan engkau bersama dengan siapa saja yang engkau cintai. Bukan raganya yang selalu bersama, tapi hatinya, ma'iyah, selalu bersama dengan yang ia cintai. Jika suami mencintai istri, maka ia hakikatnya selalu bersama dengan istri yang ia cintai. Jika suami istri cinta kepada anak, maka hakikatnya hatinya selalu bersama dengan sang anak. Apabila seorang murid mencintai gurunya, maka hakikatnya walaupun murid ada di barat, gurunya di timur, hakikatnya ia sedang bersama dengan sang guru mursyid. Bersama dengan Abah. Hakikatnya nilai bersama dengan Allah. Karena firman Allah dalam hadits qudsi itu, wa ana ma'ahu iza zakaroni, dan aku bersama dengan hambaku ketika ia mengingatku. Ingat kepada Allah, bersama dengan Allah. Ingat kepada Abah, bersama dengan Abah. Diingat oleh Allah, bersama dengan Allah. Tidak kemana-mana. Nah, pengarsa Abah juga menyampaikan, ya, talqin itu haji jadi, bukan jadi haji. Ditalkin itu haji jadi, bukan jadi haji. Kalau jadi haji, syariatnya, itu syariatnya. Kita menunaikan seluruh kewajiban dalam haji, pergi ke Mekah, ke Madinah, itu hakikatnya. Tapi untuk haji jadi mah zikir. Jadi yang sudah ditalkin ini, walaupun kita belum syariatnya, belum haji, tapi secara hakikat tarekatnya kita sudah mendapatkan nilai haji itu. Bahkan pengarsa menyampaikan, Mekah hanya akan menghajikan 70.000. Kalau tidak sampai 70.000, Allah akan mengirimkan malaikat dari Baitul Ma'mur yang menyerupai seseorang untuk jadi haji. Itu. Makanya ya, kita sudah bersyukur. Tinggal mengamalkan saja. Semua sudah ada di amalan ini. All in one. Duniawi, ukhrawi, semuanya di sini. Yang kalau usahanya mundur, kata pengarsa Abah, atuh, mobil tidak bisa mundur mah. Gagal, balikin lagi ke dealer. Kalau usaha mah harus siap mundur, siap maju. Abah, saya dagang saya lagi sepi. Atau kalau lagi sepi, kata Abah mah, setel atau diputar kaset dangdut. Ada datang lagi kepada Abah. Abah, saya berat masalah ini. Atuh neng, kalau berat mah jangan dipikul. Alhamdulillah, kita semua telah diberikan satu kalimatnya, ditanamkan olehnya di dalam diri kita, agar kita di mana-mana bersamanya dan membuat taman-taman surga, raudhah-raudhah yang disukainya. Seperti sekarang manakiban, bahkan secara lebih merinci lagi pengarsa menyampaikan, siapa saja yang sudah ditalkin zikir itu, dia sudah jadi raudhah. Walaupun di Masjid Nabawi duduk tapi belum ditalkin, belum jadi raudhah. Karena menjadi raudhah itu, menjadi taman surga itu adalah dengan bersama dengan sang pemilik surga, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Barakah pengarsa bos. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.